fellas. Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya, seperti biasa. Kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul The Transporter 3. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan merupakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu The Transporter 1 dan 2. Masih diperankan oleh si botak ganas. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham? Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kapal kargo yang membawa puluhan kontainer. Kemudian, dua orang petugas masuk ke salah satu kontainer karena menemukan suatu kebocoran. Saat mereka mencoba membukanya, mereka sangat terkejut karena di dalam terdapat cairan kimia yang sangat berbahaya dan membuat mereka tewas. Si kapten yang mendapatkan laporan itu langsung melakukan pembersihan dan membuang kedua mayat tersebut ke laut. Di sisi lain, Frank yang sedang memancing di laut dengan Inspektur Tarconi. Seorang pria yang bernama Malcolm dan wanita yang bernama Valentina, mereka baru turun dari kapal. Saat petugas memintanya untuk turun dari mobil, mereka malah melarikan diri. Tak lama setelah itu, Tarconi pun mendapatkan telepon dari atasannya untuk mengusut sebuah kasus itu. Lalu, sebuah jet pribadi mendarat dan turunlah seorang bos mafia. Kemudian, dia berbicara kepada petugas imigrasi. Ia mengaku bahwa ia akan melakukan sebuah bisnis di bidang perlindungan lingkungan hidup. Kemudian, seorang menteri yang bernama Leonid, ia akan melaksanakan konferensi Uni Eropa di Odessa. Konferensi itu berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik. Dan saat kembali ke kantornya, menteri itu pun mendapat sebuah kiriman paket misterius. Saat paket dibuka, ternyata di dalam terdapat sebuah handphone. Johnson pun langsung menelpon menteri itu. Lalu, ia mengatakan kepada menteri bahwa ia mempunyai bukti kejahatannya dalam kaitan perizinan mereka untuk melakukan bisnis di Ukraina. Sementara itu, Frank yang sedang menonton televisi. Ia dikejutkan dengan sebuah mobil yang menabrak rumahnya. Dan dia pun segera menelpon ambulans. Ternyata, itu adalah Malcolm. Hal itu membuat Frank langsung ingat di saat dia ditawari sebuah pekerjaan haram, namun ia menolaknya. Ia memberi saran kepada mereka untuk menggunakan jasa Malcolm. Kemudian, Malcolm meminta kepada Frank untuk tidak mengeluarkannya dari mobil ini. Frank tidak mengerti dengan apa yang diucapkannya. Kemudian, ambulans datang dan mereka langsung membawanya. Frank pun menemukan seorang wanita yang pingsan di dalam mobil itu. Lalu, wanita itu pun sadar dan menolak untuk dikeluarkan dari dalam mobil. Karena di tangannya terdapat sebuah alat bom yang bisa memicu ledakan. Mendengar hal itu, Frank langsung berlari untuk menghentikan ambulans. Namun sayangnya dia terlambat. Saat kembali ke rumahnya, tiba-tiba seseorang datang dan langsung memukulnya. Saat tersadar, Frank sudah berada di sebuah ranjang, dan pemicu bom itu berada padanya. Ternyata itu adalah si Johnson.
Ia memaksa Frank untuk mengirimkan sebuah paket. Frank pun tidak mempunyai pilihan lain selain menerima pekerjaan tersebut. Changed the oil, gave it a tune-up or license plate. Pop. Airliners by sneaking liquids. Jika Frank meninggalkan mobilnya, maka sensor bom itu akan menyala dan meledakannya. Dan mereka pun berangkat. Sementara itu, kapal yang membawa bahan kimia berbahaya tersebut hampir tiba di pelabuhan. Tarconi pun datang ke rumah Frank untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian, mobil derek yang membawa mobil Melcom dihadang oleh dua anak buah Johnson. Mereka pun mengambil sebuah alat yang ada di dalamnya. Tarconi pun menemukan sebuah plat mobil yang digunakan pelaku yang menghadang mobil derek. Dan ternyata bahwa mereka mengambil GPS mobil derek tersebut. Kemudian, si menteri dipaksa untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Johnson. Mereka akan mengirim 8 kapal kargo. Namun, menteri tidak bisa menandatangani hari ini, tapi ia akan menandatangani besok saat acara konferensi Uni Eropa di Odessa. Kemudian, nahkoda kapal itu melaporkan tumpahan bahan berbahaya itu kepada bosnya. Sementara itu, si menteri menugaskan beberapa orang yang dipercaya untuk bisa membantunya. Tarconi melihat mobil hitam melaju sangat cepat menuju ke Jerman. Frank kemudian memutuskan menemui temannya untuk menanyakan serta mencari tahu kelemahan tentang alat bom ini. Kemudian, alat pelacak menunjukkan bahwa Frank telah salah jalan. Johnson pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyusul Frank. Saat ia di bengkel temannya yang bernama Otto, Frank mendapatkan informasi tentang bom itu. Kemudian, Otto mencari alat transmisi yang berada di dalam mobil Frank. Tiba-tiba, para anak buah Johnson datang. Akhirnya Otto menemukan transmisinya, tetapi apabila dia melepaskannya, Frank akan meledak. Kemudian, sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Johnson langsung menelpon Frank dan ia berkata bahwa ia juga kecewa akan tindakannya itu, lalu ia memecat Frank. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil alih mobilnya. Frank pun terkejut dan dia berlari. Frank pun berhasil mengambil alih mobil itu. Kemudian, dia menghubungi Johnson dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Frank merekam pembicaraannya dan mengirimkannya kepada Tarconi agar Tarconi segera melakukan identifikasi terhadap Johnson. Frank kemudian mengisi bahan bakar pada mobilnya. Sedangkan Valentina pergi untuk membeli minum. Beberapa saat kemudian, mobil hitam yang dicerita Tarconi pun muncul. Mereka pun langsung mengejarnya. Pada akhirnya, Frank pun berhasil mengalahkan mereka semua. Frank merasa sangat lelah karena tugas ini. Kemudian, Frank membuka paketnya yang ternyata hanyalah sebuah buku telepon. Akhirnya Frank sadar bahwa paket sesungguhnya adalah si Valentina. Kemudian, si Johnson menelpon sang menteri. Karena dia telah mengirimkan seseorang yang hampir mencelakai putrinya. Dan terungkap fakta bahwa Valentina adalah anak dari sang menteri tersebut. Kemudian,
Valentina bercerita bahwa saat dirinya sedang berada di klub. Setelah ia meminum sesuatu, ia langsung dibawa oleh seseorang. Kemudian, Valentina menelpon ayahnya. Sebelum telepon itu tersambung, Milton memilih untuk menabrakkan mobilnya ke rumah Frank. Kemudian, Johnson memberi koordinat kepada Frank. Di sisi lain, Tarconi mendatangani menteri yang akan melakukan konferensi. Kemudian, menteri memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Tarconi. Sementara itu, Frank menerima arahan untuk pergi ke sebuah jembatan. Sedangkan Johnson dan anak buahnya mengepung mereka. Mereka meminta Frank untuk mengeluarkan Valentina. Setelah mereka mendapatkan Valentina, mereka langsung menembak Frank. Where are you? How far? Kemudian, Johnson pun pergi menaiki kereta sampai kontrak itu ditandatangani oleh sang menteri. Dan putrinya menjadi jaminanan. Lalu, Tarconi melihat Frank sedang duduk di atas mobilnya. Tarconi pun berkata bahwa limbah kimia itu bisa menutupi setengah negara dengan polusi selama 100 tahun. Dan 15 menit lagi, si menteri pun harus menandatangani kontrak tersebut. Kemudian, Frank pun berusaha mengejar mereka. Namun, saat tinggal tersisa Johnson. Jaraknya terlalu jauh dengan mobilnya. Frank pun kembali ke mobil. As a matter of fact, Kemudian, Tarconi menelpon sang menteri, ia mengatakan bahwa putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya menteri pun menyobek kontrak itu. Dan kembali ke konferensi. Polisi air pun berhasil menangkap kapal kargo itu. Film diakhiri dengan Frank dan Tarconi pun kembali memancing dan ditemani oleh Valentina. Dan film pun selesai.